23 pemain timnas Indonesia sudah tiba di Bali untuk TC. Musatan latihan timnas Indonesia dimulai. Timnas Indonesia akhirnya memulai salah satu fase paling menentukan dalam sejarah perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 23 dari total 32 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert telah tiba di Bali pada Senin pagi 26 Mei 2025 untuk memulai training camp TIC intensif menjelang 2 laga berat di bulan Juni. Garuda Asia akan menghadapi China pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Lalu bertandang ke markas Jepang di Nissan Stadium, Yokohama pada 10 Juni 2025. Kehadiran menandai keserius skuad Merah Putih dalam menyongsong babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Suasana penuh semangat, disiplin, dan rasa kebersamaan terlihat saat para pemain mulai berkumpul di hotel tempat menginap mereka yang tidak disebutkan secara spesifik demi alasan keamanan. Kepala Timnas Indonesia menyampaikan pernyataan singkat di hadapan para jurnalis yang menanti kedatangannya di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kami datang dengan satu misi besar, membawa Indonesia ke Piala Dunia. Ini bukan retorika, ini rencana nyata. Kami tidak sedang main-main, ujar legenda sepak bola Belanda itu tegas didampingi asistennya Alex Pastoor dan pelatih fisik Danny Lanzat. Kluivert juga menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan program TAC dengan tingkat intensitas tinggi yang terbagi dalam 3 fase utama, adaptasi fisik, taktik permainan, dan simulasi pertandingan. Dari total 32 pemain yang dipanggil, 23 sudah bergabung di awal TC. Di antaranya terdapat nama-nama pemain abroad yang selama ini menjadi tumpuan skuad Garuda. Berikut daftar pemain abroad yang sudah tiba di Bali. Sabtu, Tom Hay. 2. Joey Pelupessy. 3. Dean James. Jordi Amat. 5. Shane Patinama. 6. Nathan Joeon. 7. Marcelino Ferdinand. 8. Ivar Jenner. 9. Ole Romani. Sementara itu, para pemain dari kompetisi domestik juga telah melapor. Hanya 9 pemain lain dijadwalkan akan bergabung dalam beberapa hari ke depan. Beberapa di antaranya baru menyelesaikan musim kompetisi di Eropa dan diberikan waktu istirahat pendek. Pemain seperti Jay Idzes dan Kevin Dix masih dalam masa transisi dari agenda klub ke agenda tim nasional. Keduanya diharapkan tiba di Bali paling lambat tanggal 28 Mei. Duel akan berlangsung di salah satu kompleks lapangan tertutup elit di kawasan Jimbaran. Tim pelatih akan memulai dengan latihan ringan dan stretching untuk memulihkan kelelahan para pemain yang baru saja melakukan perjalanan jauh. Selasa 27/5, intensitas latihan akan meningkat. Program hari kedua hingga kelima akan diisi dengan drilling taktik, penguatan koordinasi lini belakang, serta simulasi build-up dari bawah, salah satu andalan gaya bermain Kluivert. Alex Pastoor membeberkan sedikit kisi-kisi taktik menghadapi China. Ia menyebut bahwa China memiliki tipikal permainan kolektif dan kuat dalam duel udara, sementara Jepang lebih mengandalkan tempo cepat dan rotasi dinamis antar pemain. Untuk China, kami akan andalkan second ball dan transisi cepat ke lini depan. Kami akan siapkan 2 formasi fleksibel, 4-3-3 dan 3-4-2-1, ujar Pastoor. Sedangkan untuk Jepang, Indonesia akan mencoba pendekatan berbeda. Kami tahu Jepang adalah tim paling teknis di Asia, tapi kami bukan tim 10 tahun lalu. Kami punya kualitas untuk melawan mereka dengan cerdas, lanjut Pastoor. Menurut peran wartawan Sumedang Raya di lapangan, para pemain tampak sangat menikmati suasana Bali. Namun disiplin tetap jadi kunci. Seluruh pemain menjalani tes medis dan kebugaran begitu tiba. Nutrisionis tim juga sudah mulai mengatur pola makan para pemain disesuaikan dengan beban latihan dan kebutuhan individu. Pemain-pemain seperti Jordi Amat dan Marcelino Ferdinand tampak sangat antusias. Dalam unggahan media sosial, mereka menyatakan rasa optimisme dan semangat tinggi untuk mencatatkan sejarah baru bersama Timnas Indonesia. Mereka akan menjalani sesi latihan adaptasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. PSSI menjadwalkan satu sesi latihan terbuka untuk umum pada 2 Juni 2025. Masyarakat dipersilakan menyaksikan langsung latihan skuad Garuda. Pertandingan melawan China pada 5 Juni diprediksi akan menyedot puluhan ribu supporter. Tiket sudah mulai dijual secara daring sejak 20 Mei lalu dan sudah 70% terjual menurut laporan dari laman resmi PSSI. Optimisme dari federasi dan legenda sepak bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan optimisme besar menjelang 2 laga penting ini.
Dalam konferensi pers virtual pada Minggu malam 25/5, Erick menyebut bahwa target minimal Indonesia adalah poin penuh dari China dan hasil maksimal di Jepang. Kita ingin Indonesia bicara lebih banyak di Asia. Tidak hanya jadi peserta, tapi jadi pesaing serius, ujarnya. Sementara itu, mantan pemain timnas seperti Bima Sakti dan Bambang Pamungkas juga menyuarakan dukungan penuh kepada skuad asuhan Patrick Kluivert. Waktunya pembuktian dengan semua persiapan matang, fasilitas terbaik, serta komitmen kuat dari para pemain dan pelatih. Timnas Indonesia kini berada di fase emas yang penuh harapan. 2 laga berat menanti dan hanya performa solid di lapangan yang akan menentukan nasib Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Indonesia menanti, sejarah baru menanti, dan Timnas Indonesia sedang bersiap untuk menciptakannya.